Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Santri-santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita berada di hari apa nih? Hari Sabtu. Tanggal berapa? 16 apa? Agustus. Tahun berapa? 2025. Alhamdulillah. Jam berapa sekarang? Lihat jam berapa? 5:43. Alhamdulillah. Dikala orang-orang seumuran kamu lagi tidur di rumahnya masing-masing, dikala mereka lagi berada di atas kasurnya sambil meloni bantal gulingnya, sambil mengeluarkan encesnya, kamu pagi-pagi santri Al-Fatah semuanya, yang putra yang putrinya, pagi-pagi megang kitab Nadhah. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita lanjutkan ngaji kita. Sekarang sudah sampai mana sekarang ini? Sampai mana kemarin? Kan terakhir kemarin itu sampai 19 sama 2. Sekarang 15 sama 16. Kemarin itu kan idza tamma aqlul mar'i terakhir. Terus kan ya mudul mar'u min asratin min lisanihi wa laysal mar'u wa laysa yamutul mar'u min asratir rijli fa asratuhu min fihi tarmi bi ra'sihi wa asratuhu bi rijli tabra 'alal mahli. Kita lanjutkan bareng-bareng, 2 kali ulangan aja boleh? Boleh? Semangat? Siap bersuara? Siap menggetarkan pondok Al-Fatah dengan kebaikan-kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya gimana? Ya mutul atratin min lisanihi wa laysa min asratin li fa asra min fihi tarmi bi ra'sihi wa asra idabra al-mali yamudan hatta min asratin min lisanihi wa laysa yamudun asratir rijli fa asratuhu bi ra'sihi wa asra itabra al-mahli. Ya, kamu artikan ya mutul fata, ya mutu akan bina al-fata min asrati, terus min asrati min lisanihi, ada minnya lagi, walaysa yamutul mar'u, dan seseorang tidak akan binasa, min asrati birrijli fa asratuhu, maka kebelesetnya seorang, min fihi, dari lidahnya, dari lisannya atau dari mulutnya, tarmi bi ra'sihi wa asratuhu birrijli tagrah
alal mahli, dalam waktu mendatang atau dalam waktu singkat, dalam waktu mendatang. Perhatikan dalam dua bait nazm itu beliau menggambarkan bahayanya lisan, bahayanya mulut. Paham ini? Masih ada sambungannya dengan bait sebelumnya, ya kan? Bait sebelumnya idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu wa aikin bihum fil mar'i in kana mukhira, yang menunjukkan orang itu pintar adalah dia sedikit bicara hal-hal yang tidak manfaat, hal-hal yang tidak manfaat di dunia maupun di akhirat. Itu diantara tanda pintarnya seseorang. Dan kamu pastikan, masih bait kemarin ya, dan pastikan ada orang yang, dan pastikan kebodohan seseorang yang senantiasa ngomong-ngomong hal-hal yang tidak bermanfaat. Kamu pastikan bahwa dia adalah orang-orang yang bodoh. Wa aikin bihum bil mar'i in kana jelas kalau orang itu pintar pasti dia akan manfaatkan waktu-waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat bagi dia di dunia maupun di akhirat. Hal-hal orang-orang yang nggak mau memanfaatkan waktunya kan berarti juga orang yang bodoh. Hari yang kemarin bukan hari yang sekarang, ya kan? Sekarang juga bukan yang akan datang. Terus berjalan waktunya. Paham ini? Waktu itu sangat mahal. Jadi kalau dia menggunakan suatu hal yang sangat mahal untuk hal-hal yang nggak manfaat, itu menunjukkan otaknya bermasalah. Paham ini? Perhatikan lanjutnya dalam dua bait yang di bawahnya, fa asratu min fihi tarmi bi ra'sihi. Gimana tuh awalnya? Waliyamutul mar'u min asratin min lisanihi wa laysa yamutu mar'u min asratin yamutul fata, ya tadi. Ya, beliau menggambarkan bahwa dampak atau di situ disebutkan ya, terpelesetnya lidah, terpelesetnya apa? Dan terpelesetnya kaki. Seseorang itu akan binasa, akan mati ya karena terpelesetnya lidahnya, dan seorang itu nggak akan mati, nggak akan binasa cuma karena terpelesetnya kaki. Sebenarnya ada nggak orang yang terpeleset karena kakinya terus mati? Ada kan? Tapi di sini bukan menunjukkan itu, bukan. Beliau itu ingin menggambarkan kepada kita tentang bahayanya lidah. Lidah itu kalau terpelesetnya lidah itu gimana sih? Gambaran terpelesetnya lidah. Lidah itu ngomong sembarangan. Ngomong sembarangan contohnya apa? Fitnah, nuduh saudaranya padahal belum dipastikan kebenarannya. Paham ini? Ngadu dong. Ketika dia sama si Ajis, maka dia selaras dengan Ajis. Ketika dia bareng sama Husain, dia selaras sama dia. Ketika ngomong sama Ajis, Husain tuh ngejek kamu, ngejek begini, kurang ajar dia. Biasanya dia datang lagi ke Husain, tahu gak? Ajis itu ngomong kamu begini. Itu namanya apa? Ngadu dong. Paham ini ya? Itulah namanya keplesetnya tidak. Apa lagi contohnya? Ngejek orang, bicara kasar, bicara dengan tidak paham ini? Itulah namanya keplesetnya kata beliau, orang-orang itu akan binasa, akan hancur, akan mati karena keplesetnya lidah. Dan orang gak akan hancur, gak akan binasa karena keplesetnya kaki. Ini bukan menunjukkan apa-apa. Beliau ingin masih tahu sama kita bahwa dampak negatif yang dimunculkan oleh lidah yang sembarangan berkata-kata itu sangat-sangat besar. Paham ya? Dampak negatif yang muncul dari lidah itu sangat-sangat besar bagi kita semua dibandingkan dampak negatif yang muncul dari keplesetnya kaki. Kalau keplesetnya kaki mungkin kamu aja yang kena, ya kan, binasa gitu aja kan, iya, paling masuk rumah sakit ya atau mati gitu aja ya. Tapi kalau keplesetnya lidah itu di dunia membahayakan, di akhirat membahayakan. Bener, di dunia itu akan muncul perpecahan, ya enggak? Di dunia itu akan muncul perpecahan.
Cuman karena gara-gara lidah, hubungan kekeluargaan akan rusak. Kalau rusak akhirnya nggak nyambung silaturahim ya. Kalau nggak nyambung kali silaturahim, hukumnya halal apa haram itu? Gimana hadisnya 3 hari itu loh? La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathati ayyam. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathati ayyamin, melebihi 3 hari. Kan tak boleh kan? Tak putus kali silaturahim, nggak boleh kan? Kenapa bisa putus kali silaturahimnya, keluarganya bisa rusak? Kenapa? Karena lidahnya yang sembarangan berkata kan? Berarti dia udah melakukan perkara haram. Di dunia itu menjadi hubungannya nggak enak, ya kan? Paham ini? Contoh yang lain, bahayanya lagi, lidah ini kalau kita ngomongnya nggak sembarangan, kita akan mudah untuk gibahnya nggak? Untuk tahu gibah nggak? Gibah tahu gibah? Nah, tahu gibah nggak? Gibah itu bicarakan kekurangan orang lain, kejelekan orang lain. Paham ini? Bicara apa? Keburukan orang lain. Nah, kalau dia di dunia itu lidahnya nggak dijaga gitu, akhirnya dia gibahin orang itu sama itu. Gini. Itu namanya apa? Gibah. Itu si Nadir itu gini. Itu namanya apa? Gibah. Paham ini? Lah, itu dampaknya pertama di hati kamu akan kotor. Hatinya akan apa? Gibah dosa enggak? Satu dosa itu akan mengakibatkan gelapnya hati. Kalau hatinya gelap akhirnya malas ibadah. Dan kalau malas ibadah akhirnya sukanya kalau sukanya maksiat, akhirnya nanti ujung-ujungnya masuk mana? Neraka. Kamu pernah tahu nggak? Jadi kan? Di dunia bahaya, di lidah itu bahayanya bukan hanya di dunia, jadi akhirat juga bahaya. Tadi kan orang gibah berefek sama imannya, nanti kan sama semangat amalnya ya. Nah, di akhirat gitu juga. Suatu hari ada sahabat Rasulullah dengan para sahabatnya kumpul-kumpul, ya kan? Terus Rasulullah tanya, manil muflis? Mana manil muflis? Siapakah orang yang bangkrut itu? Siapakah orang yang bangkrut itu? Siapakah orang yang rugi itu? Paham ini? Maka para sahabat menjawab, al-muflisu man la dirham lahu wa la dinar. Ihsan berdiri, ihsan ngantuk, ihsan dari 38 ngan tuh, sama sampingnya juga ngan tuh, berdiri juga. Lah, para sahabat jawab, ya Rasulullah, orang bangkrut menurut kami itu adalah orang yang nggak punya duit, nggak punya dirham, nggak punya dinar. Maka Rasul mengatakan tidak, orang bangkrut itu adalah orang yang nanti di akhirat bawa amal banyak kayak kamu gitu kan, bawa amal apa? Banyak, hafalan Quran, hafalan kitab, tahajud, puasa, sholat, apa lagi, belajar, sedekah. Ketika di akhirat sana ternyata amalan-amalan kebaikannya dibagi-bagikan kepada orang-orang yang dulu dia gibahin. Jadi gimana? Amalnya habis. Kalau amalnya habis belum bisa mencukupin karena saking banyaknya gibahnya, akhirnya dosanya orang yang digibahin diberikan kepada orang yang bergibah. Paham ini? Jadi dampaknya itu bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Di dunia itu banyak masalah. Kamu bisa bayangkan, cuman gara-gara lidah yang nggak benar, anggota kerja akhirnya dipecat dari pekerjaannya, iya kan? Kalau dipecat akhirnya dapat duitnya dia. Gara-gara apa? Lidahnya. Contoh misalnya ya, atau ya sama teman kerjanya lah, anggota kerjanya. Dasar, kalau anggota kerja nih misalnya, ada 2 orang, misalnya anggota kerja Pak Bilal gitu ya. Dasar mana itu nggak betul, nggak becus. Dia juga, kamu juga nggak becus loh, tuh masih sisa-sisa di atas tuh salutnya. Berantem nggak kira-kira? Nyaman nggak di situ kira-kira? Nggak nyaman kan? Akhirnya pergi, ya perang dulu baru pergi ya kan? Salah satunya mungkin pergi, nggak mungkin mereka bertahan di situ tuh. Paham ini? Akhirnya bermasalah nggak? Nanti dia susah nggak cari duitnya jadinya? Apalagi sekarang ini orang udah pada kerjaan sulitnya nggak? Paham ini?
Jadi bahayanya lidah bukan hanya ada di dulu, tapi di akhirat juga. Orang kalau lidahnya bermasalah, nanti di akhirat itu banyak masalah, di dunia juga banyak masalah. Makanya beliau menggambarkan bahwa terplesetnya lidah itu lebih bahaya, lebih mematikan, lebih menyengsarakan, ya, lebih menghancurkan kehormatan, ya kan, daripada terplesetnya kaki. Kalau kaki paling-paling terkilir, patah, sakit, masuk rumah itu toh, ya kan. Tapi kalau terplesetnya lidah, masya Allah, di dunia sama di akhir, nah masalahnya besar. Paham ini ya? Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi selanjutnya apa itu? Fa'asratuhu, maka terplesetnya orang, terus min fihi, sebab lidahnya itu, fa'amun itu artinya sebab mulutnya gitu ya, sebab mulutnya, min fihi tarmi, apa mana tarmi? Tarmi dapat, tarmi buat sini. Apa sih tarmi biroksi? Arti apa? Karena lidahnya enggak diperhatikan, bukan berarti langsung kepalanya jatuh gitu, enggak. Maksudnya apa? Kepala itu kan suatu organ yang paling mulia, paham ya? Terplesetnya orang dengan lidahnya, bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu sering menyebutkan sebagian, tapi yang dimaksud itu keseluruhan. Kepala itu adalah suatu hal yang mulia, ya, dari organ tubuh seluruhnya itu paling mulia mana? Kepala. Kata beliau apa? Kalau orang terpeleset karena lidah, maka akan menghancurkan kepalanya dulu, menjatuhkan dia dari kepalanya. Maksudnya apa? Kehormatannya akan hancur. Contoh nih, kemarin ada gubernur dari kabupaten apa? Pati, biar masuk biar ada orangnya. Ada kabupaten apa? Lagi viral tuh. Ada gubernur dari kabupaten Pati, paham ya? Tahu Pak Gubernur? Pak RT tahu Pak RT? Kenal nggak Pak RT? Pak Gubernur Riau ini siapa? Kan? Bang Mahir. Iya, anu. Oh, saya nggak tahu ini siapa. Yang jelas itu ada gubernur dari kabupaten mana itu, Pati itu, ya, dia ngomongnya sembarangan. Pokoknya ngomongnya nggak mencerminkan dia adalah orang yang berakhlak, ngomongnya sembarangan dia. Wah, itulah kamu. Akhirnya dia di demo, kantornya dipecahkan kacanya, dihancurkan sama orang-orang. Gara-gara apa pertama munculnya? Gara-gara lisan, kehormatan dia jadi hancur nggak? Hancur jadinya kan? Roboh. Paham ya? Jadi maksudnya tarmi biroksi itu gimana? Kehormatannya itu akan hancur. Ya bisa bermakna seperti itu. Bisa juga bermakna apa? Tadi kan itu ya, majas ya, menunjukkan kehormatan. Yang kedua bisa juga bermakna, iya, kalau orang lidahnya itu nggak terjaga, maka otomatis kepalanya akan hancur. Bisa, gimana caranya? Ya kan kalau orang jengkel, akhirnya apa? Pegang parang dibaca kepalanya. Kalau badannya nggak puas, kepalanya kan langsung mati biar kapok. Paham ini ya? Langsung pukul-pukulannya nggak? Iya kan, Jis? Paham ini? Terus selanjutnya gimana bedanya? Bukan, bawahnya fa'asalatuhu birrijli tabro alal mahli. Sedangkan keplesetnya kaki, kata beliau, tabro alal mahli, dalam waktu akan datang, akan dekat itu, dalam waktu dekat akan sembuh. Tabro itu akan sembuh alal mahli, mahlan. Itu adalah mahli, ya, dalam waktu dekat akan sembuh. Ini menunjukkan apa? Beliau ingin gambarkan kepada kita, saya ulang lagi, bahwa dampak negatif atau bahayanya dari lisan itu sangat-sangat berbahaya, ya, akan menghancurkan reputasi, kehormatan, kemuliaan kita. Bukan hanya itu aja, fisik kita juga akan hancur. Bukan hanya di dunia, tapi di akhirat juga. Karena lisan akhirnya orang marah sama kita, berantem sama kita. Karena lisan akhirnya orang ngecek
kita. Karena lisan akhirnya orang bacok yang menyalahkan di fisik kita dan kehormatan kita. Bukan hanya itu, gara-gara lisan nanti kita di akhirat dituntut sama Allah. Paham ini? Kalau hanya kaki, ya berujung dipatah, diterkilir, ya masuk rumah sakit, ya berujung mati gitu aja kan. Paling membahayakan dia aja udah. Tapi kan orang-orang biasa aja kan, gak ada kaitannya kan. Di akhirat juga nggak jadi masalah itu. Paham ini? Ya, lalu gimana caranya Ustaz? Kita ini supaya bisa berkata, menjaga lidah supaya kalau ngomong itu senantiasa baik. Gimana caranya? Caranya adalah penuhi lidah kita dengan apa? Ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Satu, itu cara pertama. Jadi gimana caranya agar lidah kita nggak berat terpeleset, nggak ngomong nggak apa? Pertama caranya penuhi lidah kita dengan apa? Zikrullah. Penuhi lidah kita dengan hal-hal kebaikan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man apa artinya man? Kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul, maka hendaknya dia berkata. Itu amar apa namanya? Iya, amar apa namanya? Fil amar apa? Goib hadir. Maka hendaknya dia berkata khairan, dengan perkataan yang baik, kaulan khairan, ya, auliyasmut, atau supaya dia diam. Jadi kalau ngomonglah yang baik. Apa yang baik? Zikir, ya. Terus apa lagi? Amar ma'ruf, bicara pokoknya bicara yang baik itu ya. Yang kedua gimana yang kedua? Berusaha menghindari pembicaraan yang enggak bermanfaat. Paham ini? Yang ketiga, biar kamu bisa jaga lidahnya gimana? Mengingat bahaya-bahayanya lidah, lisan. Kenapa orang kalau udah ngomong nggak baik? Karena dia nggak tahu bahayanya ngomong maka kamu harus tahu bahayanya. Bahayanya apa tadi? Di dunia, bukan hanya di dunia, di akhirat juga. Bahkan amalnya nanti akan habis. Dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia baca Quran, dia mutlak, masa malam, hafalan Quran, hafalan kitab, mondok dari awal berapa tahun, 10 tahun, ternyata amalan dikasih orang. Sampai gak kira-kira? Kan bahaya kan? Kalau kamu tahu bahayanya, kami insya Allah akan indah. Contoh misalnya, kamu punya sakit lambung. Sakit lambung itu misalnya nggak boleh makan apa sih? Cabai sama yang pedas-pedas, yang asam-asam. Paham ya? Kalau kamu tahu bahayanya, akhirnya kamu mau nggak makan yang asam-asam? Nggak mau kan? Nggak mau kan mau pedas-pedas kan? Karena itu akan berdampak kepada kita yang sangat buruk, sakit perutnya nanti lambungnya. Paham ini ya? Begitu juga orang kalau mau supaya terhindar dari bahayanya lidah, ya, terpelesetnya lidah, supaya dia memikirkan bahayanya lidah. Yang keempat, yang pertama tadi apa? Misalkan kalau bicara baik. Yang kedua tadi apa? Jaga lidahnya, jangan ngomong hal-hal yang enggak baik. Yang ketiga, ingat apa sih bahayanya apa itu? Lidah. Yang keempat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kita karunia menjaga lidah, lisan. Paham ini? Nabi dalam satu hadis mengatakan, siapa saja yang bisa menjaga dari tubuhnya itu 2 hal, saya menjamin surga padanya. Apa itu? 1, lidahnya. Yang kedua, kemaluannya. Kata Rasulullah, kalau orang bisa menjaga lidahnya dan kemaluannya, lidahnya gak mau macam-macam, kemaluannya tidak diarahkan kepada hal-hal yang haram, maka Rasulullah jamin dia masuk surga. Paham ini? Ingin gak masuk surga? Kalau kamu ingin masuk surga, usahakan lidahnya dijaga, insya Allah. Sekali lagi, ya mutul fata min asratin min lisanihi wa laysa
asratir rijli fa asra tarmi bi ra'sihi wa asra al mahli. Ada yang mau nanya enggak? Ganang, tanya Ganang. Ganang apa Ismail? Dua-duanya. Ada yang mau nanya enggak? Enggak ada. Alhamdulillah. Al-Fatihah.